Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda tentunya dengan serangkaian informasi yang berhasil kami rangkum dalam Apa Kabar Pare-Pare untuk edisi kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Pare-Pare untuk Anda. Pemirsa, prosesi penurunan bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di kota Pare-Pare berlangsung dengan hikmat. Meski hujan gerimis, namun tim Paskibraka dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-76 tahun 2021 tingkat Kota Pare-Pare berlangsung di lapangan upacara Kota Pare-Pare pada Selasa petang 17 Agustus 2021. Meskipun sempat diwarnai hujan gerimis, namun pelaksanaannya tetap berlangsung hikmat dan lancar. Dalam upacara tersebut, anggota pasukan pengibar bendera pusaka menurunkan bendera Sang Merah Putih. 3 orang dari tim Paskibraka yang bertugas menurunkan bendera Sang Merah Putih menjalankan tugasnya dengan baik. Bendera tampak diturunkan tanpa kendala. Selanjutnya, bendera diserahkan kepada yang bertugas menjadi pembawa bendera dan menyerahkannya kepada Wali Kota Pare-Pare selaku inspektur upacara. Upacara ditutup dengan laporan Komandan Upacara Kapten Infanteri Sudirman kepada Inspektur Upacara Wali Kota Pare-Pare Dr. HM Taufan Pawes HMH. Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dihadiri peserta terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Buruh dan pedagang asongan di Pelabuhan Nusantara menerima vaksinasi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Pare-Pare. Para buruh dan pedagang asongan wajib divaksinasi sebagai syarat beraktivitas dalam pelabuhan. Dengan melibatkan tenaga kesehatan Pelabuhan Nusantara Kota Pare-Pare, satu persatu para buruh dan pedagang asongan di Pelabuhan Nusantara divaksinasi dengan menggunakan vaksin jenis Sinovac. Sebelum menerima vaksinasi, para buruh dan pedagang asongan ini dicek kesehatannya oleh petugas kesehatan. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Pare-Pare Nur Hayati mengatakan vaksinasi yang disiapkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan sebanyak 1.000 dosis vaksin yang akan diberikan secara bertahap. Kita laksanakan vaksinasi COVID-19, itu sasarannya pengurus penumpang, ada pedagang asongan dalam pelabuhan, ada juga pegawai pemerintah, sebagiannya keluarga. Dosis keberapa? Ada dosis 1, ada dosis 2. Ini menyiapkan berapa kuota? Kami menyiapkan ada 1.000 dosis untuk semua lintas sektor pelabuhan, termasuk kru kapal. Tapi kita sudah memakai 500 dosis, tersisa 500 dosis. Nah, itu yang kita alokasikan untuk para buruh pelabuhan, seperti tadi yang saya bilang katakan, untuk pedagang asongan juga. Karena semua yang beraktivitas di pelabuhan itu harus minimal sudah tertracking apakah dia negatif, terus yang kedua harus menerima vaksin. Vaksinasi dilakukan sebagai syarat aktivitas di pelabuhan hingga bisa menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pelabuhan Nusantara Kota Pare-Pare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Warga binaan Lapas Pare-Pare memeriahkan kemerdekaan dengan berbagai lomba dalam lapas. Dengan semangat mereka mengikuti setiap perlombaan yang telah disiapkan oleh petugas lapas dan tetap dengan protokol kesehatan. Dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Lapas Kelas 2A Pare-Pare menggelar berbagai perlombaan bagi warga binaannya. Antusias warga binaan dalam menyambut hari kemerdekaan ini tertuang dengan semangat mereka dalam mengikuti setiap perlombaan yang disiapkan oleh petugas lapas, diantaranya lomba futsal dan lomba catur. Meski dalam lingkungan lapas, protokol kesehatan tentunya tidak lepas dari setiap perhelatan lomba yang diikuti oleh setiap warga binaan ini. Selain pemberian remisi kepada warga binaan, kita juga mengadakan lomba-lomba catur dan lomba karaoke. Banyak lagi.
lupa yang tujuan untuk memeriahkan Hari HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, dan tentu kami tetap menerapkan protokol kesehatan dengan awal kami memberikan masker dan hal-hal yang lain sebagainya. Ini Pak, antusias warga binaan sendiri bagaimana? Setiap kegiatan yang diikuti oleh warga binaan, kami melihat begitu antusias mereka mengikuti perlombaan, karena banyak yang mengikuti perlombaan itu. Di situ kami bisa melihat bahwa mereka sangat antusias dalam mengikuti. Tak hanya itu, di momen kemerdekaan, setiap tahun para warga binaan ini juga mendapatkan remisi, yakni pemotongan masa tahanan. Diketahui tahun ini ada sebanyak 4 warga binaan Lapas Parepare yang bebas usai menerima remisi. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, karena dianggap memenuhi persyaratan dan laporan perkembangan pembinaan selama menjalani hukuman, 456 warga binaan Lapas kelas 2 Parepare menerima remisi atau pengurangan hukuman tahanan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. 4 diantaranya mendapatkan remisi bebas. Sebanyak 456 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Parepare menerima remisi atau pengurangan hukuman tahanan dalam peringatan HUT RI yang ke-76. Dari jumlah tersebut, 4 orang diantaranya mendapat remisi bebas. Penyerahan remisi diserahkan secara simbolis kepada 2 orang warga binaan oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawes HMH usai pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di lapangan upacara Kota Parepare pada Selasa kemarin. Kepala Subseksi Registrasi Lapas Parepare Mursahid menjelaskan, warga binaan yang mendapat remisi di HUT RI yang ke-76 ini telah dianggap memenuhi persyaratan seperti kelengkapan administratif dan substantif, berupa petikan putusan, eksekusi, dan laporan perkembangan pembinaan selama menjalani hukuman. Remisi ini ada 456 orang. 4 diantaranya langsung bebas pada hari ini, RU2. Biasa kita sebut dengan RU2. Jadi dia mendapat remisi terus langsung bebas. 452 orang yang lainnya itu masih harus menjalani pidananya. Naik pengulangan masa pidana itu bervariasi, ada yang 1 bulan, ada 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan. Syarat terpenuhi untuk dapat remisi ya, dia berkelakuan baik, terus kemudian menurut penilaian kami, dia mengikuti pembinaan dengan baik di dalam lapas, kemudian dia disiplin dalam kesehariannya, dan hal-hal 2 syarat administrasi dan syarat substantif yang kita. Sekedar informasi, jumlah narapidana saat ini yang berada di Lapas Kelas 2A Parepare sebanyak 652 orang. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kuartir Cabang Pramuka Kota Parepare memperingati Hari Pramuka ke-60 tahun 2021 di lapangan upacara Kota Parepare. Hadir Wakil Wali Kota Parepare yang bertindak selaku pemimpin apel. Kuartir Cabang Pramuka tingkat Kota Parepare menggelar apel terbatas peringatan Hari Pramuka yang ke-60 tahun 2021 di lapangan upacara Kota Parepare pada Rabu 18 Agustus 2021. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim selaku pemimpin apel peringatan Hari Pramuka yang ke-60 dalam membacakan sambutan tertulis Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso mengatakan, walaupun kita bergembira dapat mengikuti peringatan Hari Pramuka sekaligus perayaan 60 tahun Gerakan Pramuka, tetapi pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak setahun lalu membuat kita harus disiplin menahan diri, prihatin dan berusaha membantu menanggulangi pandemi tersebut. Di bagian lain, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim mengungkapkan, segera setelah pandemi COVID-19, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka telah membentuk satuan tugas untuk membantu menanggulangi COVID-19. Berbagai hal telah dilakukan, mulai pembagian alat pelindung diri, melaksanakan vaksinasi untuk anggota Gerakan Pramuka, serta kegiatan lainnya. Dan tetap rela menolong serta tabah kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati.
segera setelah pandemi COVID-19, Koalisi Nasional Gerakan Pramuka telah membentuk satuan tugas untuk membantu menanggulangi COVID-19. Berbagai hal telah dilakukan, mulai membangun alat pelindung diri, melaksanakan vaksinasi untuk anggota Gerakan Pramuka dan lainnya. Memasuki adaptasi kebiasaan baru, saya mengajak para pramuka untuk menjadi duta perubahan perilaku. Diharapkan pramuka dapat memberi contoh untuk mengubah perilaku masyarakat luas agar lebih hidup sehat dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19. Saya juga mengajak kakak-kakak dan adik-adik untuk terus berkegiatan kepramukaan, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salurkan kreativitas kakak-kakak dan adik-adik dengan membuat kegiatan kepramukaan yang tak melanggar protokol kesehatan. Hadir pada kegiatan tersebut unsur Forkopimda Kota Parepare, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Parepare, serta undangan lainnya. Sahril Santi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.